kapan punya waktu? Ya, Hari ini alhamdulillah saya ada waktu ini. Ya. Kamu ada apa sih ya? Begini Bu, saya itu ini sih sebenarnya cerita masalah mengajar saya di kelas. Saya itu di kelas kalau mengajar pada materi-materi tertentu itu saya merasa kesulitan. Entah itu karena saya mengajarnya yang kurang atau karena anak itu kurang menyimak yang saya sampaikan. Nah, pada materi aksara Jawa misalnya Bu, saya kira kan materi aksara Jawa sudah anak sedikit dikenalkan pada kelas-kelas sebelumnya. Tetapi nyatanya di kelas 12 kayak ada anak yang belum mengenal aksara Jawa sama sekali Bu. Berarti permasalahannya Pak Seno adalah permasalahan mengajarkan huruf aksara Jawa. Ya, aksara Jawa ya. Pak Seno merasa kurang berhasil itu dalam pembelajaran aksara Jawa. Nah, sekarang saya kepingin tahu Pak Seno, selama ini pembelajaran aksara Jawa itu yang sudah Pak Seno lakukan bagaimana? Ya, begini. Kalau saya aksara Jawa sih bagi saya anak itu yang penting sudah tahu aksara Jawa yang baku atau yang melegenda lah bahasanya, yang hana saraka sampai akhir, belum ada pasangan, belum ada sandangan. Jadi saya sekedar tanya ini aksara apa, ini aksara apa, ini aksara apa, tapi anak yang baku saja belum tahu. Lalu bagaimana mengajarkannya selama ini Pak Seno? Modelnya? Ya, modelnya saya begini. Saya itu semacam kayak mungkin kayak tutor sebaya. Nah, dibikin kelompok. Nanti di kelompok itu akan ada yang jadi pionir lah, yang jadi pemimpinnya untuk mengenalkan kepada teman-teman dalam kelompok itu. Tetapi ya yang namanya anak ya Bu, tidak semua anak itu ternyata mau mengikuti dengan baik, aktif mengerjakannya, hanya anak-anak tertentu saja. Pernah saya mencoba trik lain, dengan cara yang mencomak lah, dan dengan cara mencomak. Ini aksara apa, ini aksara apa, ini bacaannya apa, itu walaupun satu kata aja. Ya tetapi anak-anak itu tetap nggak bisa. Seperti itu. Sebetulnya Pak Seno itu udah nggak kurang-kurang ya Pak. Iya, sudah banyak usaha yang dicoba dari tutor sebaya, kemudian mencomak, iya, betul. tapi merasa belum berhasil juga. Belum berhasil. Oke, kalau begitu melihat dari kondisi murid Pak Seno itu, kalau misalnya dibuat skala 1 sampai 10, di mana itu posisi keberhasilan pembelajaran aksara Jawa yang sudah dilakukan Pak Seno pada murid-muridnya? Skala 1 sampai 10, saya merasa itu yang udah bisa itu 4, sementara yang 6 itu belum bisa. Oke. Jadi banyak yang belum bisa daripada yang bisa, begitu Bu. Untuk aksara Jawa. Berarti 40% sudah berhasil, tapi 60% belum berhasil. Iya, belum berhasil. Nah, oke. Nah, 40% yang sudah berhasil itu deskripsinya bagaimana? Ya, 40% yang sudah berhasil itu selain sudah menguasai aksara bakunya aksara Jawa, juga sudah tahu pasangan aksara Jawa, sudah tahu sandangan aksara Jawa. Itu kan yang pokok-pokok. Artinya ketika saya memberikan contoh sebuah kata, anak udah bisa membaca, oh itu bacaannya itu. Nah, sementara kalau yang belum berhasil kan kayak ngeledek, kayak melongo, kayak belum tahu apa-apa, belum bisa baca. Iya, padahal untuk huruf dasarnya Iya, saja dasarnya. belum tahu. Iya, betul. Nah, baiklah Pak Seno. Menurut Pak Seno, pembelajaran yang bagaimana yang bisa membuat murid Pak Seno itu bisa memahami huruf aksara Jawa? Maksud saya seperti ini, potensi apa yang dimiliki oleh Pak Seno yang bisa digunakan untuk mungkin membuat mereka menjadi lebih berhasil lagi dalam pembelajaran huruf aksara Jawa? Ya, ini sih sejauh ini masih dalam angan-angan, cuma belum dipraktekkan. Saya niatnya itu mau menggunakan kartu aksara. Nah, jadi kartu itu berisi aksara Jawa, berisi pasangannya yang sudah diperkil-perkil. Oh, dipisah-pisah. Iya, dipisah-pisah. Nanti pasangan dan hurufnya iya, sudah dipisah-pisah. Terus nanti saya akan memberikan pancingan yang aksara dasar dulu. Misalnya kalau saya menulis anak, nah berarti kan anak harus maju mencari aksara Jawa A. Nanti ditempelkan dalam papan, sudah di belakangnya udah ada double ticknya. Nanti nak yang dasar-dasar dulu. Nah, nanti jika sudah menguasai itu, saya menggunakan kartu aksara yang sandangan dan pasangannya. Ini sih baru angan-angan saja.
berarti selama ini ternyata sudah punya rencana Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Lalu Kalau rencana sih ada beberapa, cuman prakteknya itu agak ya agak apa begitu. hambatan Pak Seno untuk melaksanakan Nah, rencananya? iya. Betul, hambatan saya untuk melakukan rencana itu, saya sudah aduh, jangan-jangan nanti yang aktif itu lagi. Saya jadi belum dilaksanakan, tapi saya sudah itu dulu sudah dulu. Iya. Berarti Pak Seno memprediksi ini kayaknya nggak berhasil lagi, padahal Iya. belum mencoba ya. Iya, belum mencoba. Terus ya bagaimana ya namanya anak-anak itu tadi ada kartu aksara. Iya. Terus mau mencoba anak mungkin sekarang kan anak mungkin udah banyak yang menguasai Canva. Oh, iya, Ya, betul sekali. ya mungkin nanti menulis aksara Jawa yang nanti di snipping tool dibuat Canva nanti bisa dikreasikan sendiri misalnya. Ya itu ada di sini di otak saya. Terus nanti selanjutnya saya buat komik pembelajaran misalnya. Komik pembelajaran, Ya. nah ini menarik sekali nih Pak Iya, Seno. sebetulnya kan. Rencana Pak Seno banyak sekali ya, Bisa. ada membuat kartu, Canva. kemudian Canva, Komik kemudian pembelajaran. komik pembelajaran. Iya. Nah, kalau misalnya sesuatu yang sudah direncanakan tapi belum dicoba, bagaimana kita tahu hasilnya ya Pak Seno ya? Iya betul Bu. Berarti Iya. Gimana Pak Seno? Rencana Pak Seno bagaimana untuk selanjutnya? mungkin rencana dalam waktu dekat sih saya mencoba pakai kartu aksara dulu. Kartu aksara dulu dicoba dulu. Iya dicoba dulu. Ya meski saya nggak begitu yakin, tapi tadi Bu Emi mengatakan kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya. Iya, Ya betul. betul. Iya. Saya pakai itu terus mungkin supaya anak tambah ada semangatnya, ada kreasinya, ada fotonya, mungkin nanti Canva ya bisa. Canva ya, oke. Kira-kira kapan ini Pak Seno akan menerapkan rencananya? Ya dalam minggu ini saya ada sih yang mengajar di kelas tertentu yang menurut saya kelas ini itu agak gimana ya, kelas ini itu misalnya kalau saya mencoba di kelas yang dominan dari jurusan tertentu yang anaknya gini saya agak kurang yakin, tapi untuk ini kan yang namanya coba-coba kan mencoba dari kelas yang pilihan dulu. Oh ya, gitu. Ya, Jadi nanti kalau sudah mencoba, Pak Seno akan tahu apa saja itu. Iya, nanti ketika saya sudah mencoba dan merasa di kelas ini berhasil, nanti kan saya bisa terapkan di kelas-kelas yang lain, Bu. Ya, Begitu. mengevaluasi Iya, begitu ya, apa kekurangannya, kemudian nanti bisa diterapkan di kelas yang lain. Kemudian Pak Seno akan merencanakannya berarti dalam minggu-minggu ini Iya, ya dalam- Pak, iya, di kelas apa Pak? Di kelas 12 BPM 1. 12 BDPM 1. Itu jadwalnya kalau boleh tahu dari apa Pak? Itu kalau nggak salah hari Rabu. Hari Rabu Iya, jam hari Rabu jam pertama. jam pertama. Oke, kalau begitu apakah Pak Seno berkenan apabila nanti hari Rabu jam pertama saya juga ikut melihat bagaimana Pak Seno melaksanakan rencana yang sudah Pak Seno angan-angankan tadi di kelas tersebut. Boleh nggak ya? Boleh sih, tapi yang namanya aja baru mencoba. Nanti misalnya kalau trik yang ada di angan-angan saya nggak berhasil, sama-sama belajar ya Bu. Ya, tidak masalah. Kita Ya. coba saja Iya, iya. supaya kita tahu berhasil atau tidak. Kalaupun tidak, berarti kita tahu kesalahan atau kekurangannya di mana. Begitu. Semangat ya Pak Seno ya. Iya, Bu. Ya, Siap-siap. oke. Jadi kita akan ketemu kembali besok hari Rabu jam Iya. pertama di kelas 12 BDPM 1. Terima kasih ya Pak Seno Iya, ya. Bu. Oke. Nah, lare-lare menika wau napa dipun ambali malih niki napa? Nobita. Menika wonten Nobita kaliyan Doraemon ingkang sawet pacelaton utawi bercakap-cakap. Wah, niki cobi dipun waos sesarengan. Niki aksara. Da taling tarung dadi do. Oh ya, do. Niki aksara. Niki aksara. Ha detaling dadi ya niki aksara taling tarung dadi iya Doraemon aksara ketakon dadi Doraemon. Wah Doraemon iki aksara ini aksara kesuku
siapa ya? Menyang lunga, menuju. Nah, menyang, nah menyang aksara menyang. Oh ya, menyang cepat jadi stop. Nah, gimana Pak Seno perasaannya sudah melaksanakan rencana yang sudah diangan-angan Pak Seno? Ya, ya. Saya kemarin kan mencoba dalam menggunakan Canva. Ternyata ini itu di luar ekspektasi saya, Bu. Anak-anak itu ternyata agak antusias. Nah, ya sebab dengan menggunakan Canva itu anak-anak bisa lebih berkreasi. Nah, akan ada fotonya yang dikreasikan dengan itu ya dengan berbagai fitur yang ada. Sementara untuk aksara Jawanya, anak yang belum tahu itu sekali lagi bisa tanya ke temannya yang itu tadi tutor sebaya untuk dipraktekkan dalam aplikasi Canva itu, Bu. Oke, jadi rencana Pak Seno ini kayaknya berhasil ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang bisa semakin bersemangat, yang belum bisa semangat bertanya. Iya, semangat bertanya, mencoba mencari tahu. Ada usaha gitu ya. Oke, jadi bagaimana perasaan Pak Seno setelah melihat perubahan murid-murid Pak Seno? Ya, ya. Dengan perubahan yang terjadi dalam murid saya cukup merasa senang. Yang sebelumnya saya agak aduh menggunakan trik apa lagi ya supaya aksara Jawa bisa dikuasai oleh anak-anak saya. Ternyata menggunakan Canva itu bisa jadi solusinya. Nah, tetapi saya merasa tertantang. Misalnya kalau saya menggunakan Canva kan kemarin foto hanya diisi nami pulau siapa, ya nama saya siapa. Tapi kalau nanti saya akan mencoba dengan menggunakan komik pembelajaran. Yang namanya komik kan berarti percakapan ada beberapa kalimatnya ya. Jadi nggak hanya sekedar menulis nama saya ini, tapi kan ada percakapan dua tokoh yang tentu saja percakapan itu terdiri dari beberapa kata, terdiri dari beberapa kalimat. Itu artinya dalam mentranslate aksara Jawa menjadi aksara Latin itu agak lebih menantang. Iya, berarti kalau bisa saya simpulkan keterampilannya meningkat ya Pak. Iya, betul. Karena Pak Seno merasa rencana kemarin menggunakan Canva sudah berhasil, ternyata meningkatkan motivasi dan keterampilan muridnya Pak Seno. Jadi dari penggunaan media Canva yang hanya satu arah, ya kan, menjelaskan diri sendiri, nama ulur, terus Griyane ulur, ya seperti itu ya. Satu arah ya, sederhana. Tapi lumayan berhasil ya. Jadi Pak Seno ingin meningkatkan lagi kepada komik pembelajaran di mana di situ terjadi komunikasi dua arah. Iya, betul. Kemudian ada teksnya juga. Bagus sekali ini rencana Pak Seno. Barangkali kalau yang namanya komik kan nanti tergantung saya sih membuatnya kan banyak kreasinya, ada gambar-gambar tokoh-tokohnya. Siapa tahu membuat anak semakin bersemangat. Ini sebenarnya misalnya percakapan awal membahas sesuatu, terus nanti endingnya ini Janet ceritanya endingnya apa, gongnya apa dari percakapan di komik itu. Nah, kan anak semakin tertantang loh, Bu. Betul sekali. Berarti ini akan menantang kreativitas anak ya. Betul. Bukan hanya motivasi tapi juga kreativitas anak. Nah, menurut Pak Seno, pelaksanaan pembelajaran kemarin yang menggunakan Canva itu kekurangannya di mana, Pak? Iya. Yang menggunakan Canva itu begini, anak itu sebagian banyak memang sudah menguasai Canva, tetapi beberapa sebagian kecil itu tidak menguasai Canva. Itu artinya aksara Jawanya sejak akan saya ganti Canvanya juga mulai saya ajarkan, maksudnya langsung tahu Canva. Nah, jadi saya merasa ngajari Canva iya, ngajari aksara Jawa iya, begitu, Bu. Baiklah Pak Seno, setelah Pak Seno tadi mempraktekkan di kelas penggunaan Canva, terus untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan? Nah, ya. Tadi kan saya praktek membuat Canva menulis aksara Jawa di kelas
satu kelas tertentu. Nah, saya merasa ternyata ini cukup berhasil, jadi saya ingin mencoba di kelas-kelas lain dengan menggunakan metode yang sama. Nah, ya terus kalau membuat Canva dengan yang pembelajaran yang tadi, itu kan anak hanya menampilkan sebuah foto yang diberi komentar tentang dirinya sendiri, artinya satu arah. Ya, jadi nanti ke depannya selain saya mencoba Canva dengan metode demikian di kelas yang berbeda, saya juga akan mencoba membuat komik pembelajaran yang satu arah. Setidaknya dengan komik pembelajaran yang dua arah gitu, setidaknya dengan membuat komik pembelajaran itu nanti akan ada beberapa kalimat dengan menggunakan aksara Jawa. Karena komik kan ada sebuah percakapan yang membentuk sebuah susunan cerita, Bu. Oh, gitu. Dari rencana yang sudah dilaksanakan Pak Seno, ini ada pengembangan ya, Pak Seno, ada pengembangan yaitu masih menggunakan Canva, tapi desain komik. Tujuannya adalah tujuan dengan menggunakan komik itu supaya anak lebih terlatih membaca aksara Jawa dari beberapa kalimat, karena komik itu membentuk sebuah jalan cerita. Jadi tujuannya supaya anak bisa lebih terampil membaca huruf Jawa dalam konteks cerita komik. Lalu dan saya rasa kalau anak membuat komik sendiri itu kan juga kreasinya ditingkatkan, karena komik kan ada beberapa tokoh, misalnya saja akan melibatkan tokoh Doraemon atau Upin Ipin, kan berarti nanti Nobita bilang apa, Doraemon bilang apa, yang membentuk sebuah percakapan, Bu. Menarik sekali itu ide pengembangan dari Pak Seno, dari Canva yang komunikasi satu arah, sekarang komunikasi dua arah menggunakan desain komik. Lalu ukuran keberhasilannya bagaimana, Pak Seno? Kalau berbicara ukuran keberhasilannya berarti kemampuan anak untuk membuat desain Canva itu meningkat, Bu. Yang sebelumnya Canva hanya beberapa kalimat saja, sekarang terdiri dari beberapa kalimat yang membutuhkan desainnya lebih diperbanyak, kalimatnya dengan menggunakan aksara Jawa juga lebih diperbanyak juga, itu meningkat, Bu. Berarti bukan hanya meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa saja, tapi juga meningkatkan kemampuan penggunaan Canva, desain komik. Kira-kira kalau misalnya rencana itu dilaksanakan, pendukung apa yang diperlukan oleh Pak Seno? Pendukung apa yang saya perlukan? Berarti saya itu harus dari sayanya itu harus memiliki kemampuan Canva, kemampuan mendesain Canva, begitu. Selain dari kemampuan aksara Jawa yang menjadi dasar itu, Bu. Berarti harus meningkatkan kemampuan menggunakan Canva, terutama desain komik gitu. Kira-kira kalau misalnya itu mau diterapkan untuk rencana selanjutnya, mau dilaksanakan kapan? Ini itu saya bisa mencoba di kelas yang berbeda misalnya, atau juga di kelas yang tadi saya ajar, tapi di pertemuan selanjutnya itu bisa, Bu. Berarti ini di pertemuan berikutnya tingkat keterampilannya lebih tinggi lagi. Iya, betul. Akan membaca aksara Jawa dari komik. Nah, itu menarik sekali idenya dari Pak Seno. Ya, semoga bisa berhasil. Amin. Selamat melaksanakan rencananya. Terima kasih ya, Pak Iya, Seno. Bu, sama-sama. Selamat pagi, Pak Seno. Selamat pagi, Bu Eni. Terima kasih sekali nih ya, selalu meluangkan waktu untuk bercakap-cakap. Iya, betul. Tetapi bercakap-cakap yang ada hasil. Bercakap-cakap ya. Saya banyak belajar dari Bu Eni. Ternyata ketika saya menemukan sebuah permasalahan, saya harus membaca diri saya. Potensi apa yang perlu saya gali supaya anak itu bisa tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Padahal sebelumnya saya itu, anak saya bingung loh. Ini mau mengajar, ini saya udah dulu karena saya merasa penilaian anak ini kayaknya anak enggak banyak bisanya. Berarti sebelum kita mengadakan percakapan, Pak Seno merasa bingung apa yang harus dilakukan. Walaupun sudah punya angan-angan rencana, masih ragu-ragu. Iya, masih ragu-ragu. Berhasil atau tidak ya?
Nah, tetapi yang kemarin Bu Emi katakan bahwa kita tidak tahu berhasil atau tidak kemana kalau belum mencoba. Nah, itu membuat saya merasa yakin bahwa saya harus mencoba supaya saya bisa tahu nanti setelah berhasil atau tidak itu akan menjadi penentu saya untuk melanjutkan metode ini ke kelas yang lain atau tidak. Ya, ternyata tidak ada ruginya mencoba ya Pak. Betul. Iya, kalaupun berhasil alhamdulillah, kalaupun belum berhasil berarti kita bisa mengevaluasi. Iya betul, bisa belajar dari pengalaman yang belum berhasil, mungkin apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita lakukan supaya kedepannya bisa lebih baik. Apakah nanti kira-kira kalau ada rencana atau ide-ide Pak Seno ragu-ragu lagi? Tidak. Sip. Saya akan mencoba. Nah, tidak ada salahnya mencoba. Iya betul. Ya, itu perasaan Pak Seno sebelum kita mengadakan percakapan Pak. Iya, Kemudian pada saat kita bercakap-cakap ini, Pak Seno itu menyampaikan permasalahan, kemudian saya cuma bantu nanya-nanya saja. Itu perasaan Pak Seno bagaimana? Iya, ya. Segala perasaan saya ketika saya mengajar itu sampaikan ke Bu Emi. Nah, dia curhat lah Bapak. Nah, setelah itu saya menemukan jebule materi ini itu cocok jika menggunakan metode yang ini. Materi ini cocok jika menggunakan metode ini. Jadi saya gimana ya? Saya memiliki wawasan yang agak terbuka. Sebelumnya kan saya paling itu saja materinya. Tapi ketika saya belajar dari Bu Emi, bercakap-cakap dengan Bu Emi, saya jadi terbuka berpikirannya ke depan. Saya perlu mencoba metode yang ini, jangan ditunda dan harus dicoba. Iya, harus dicoba supaya tahu hasilnya. Gitu. Jadi perasaan Pak Seno saat kita bercakap-cakap itu jadi termohon begitu. Nah, setelah Pak Seno menerapkan di kelas, kemudian ada keberhasilan, kemudian ada rencana tambahan yang Pak Seno ternyata merasa tertantang untuk meningkatkan lagi keterampilan anak-anak. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan itu semua, perasaan Pak Seno sekarang bagaimana? Ya, perasaan saya ini senang ya. Itu artinya metode yang saya gunakan ini berarti berhasil. Nah, dan yang berhasil ini akan saya coba di kelas-kelas yang lain. Nah, terus selanjutnya ketika saya sudah mencoba metode ini di materi ini kalau berhasil, tentu saja untuk materi yang lain saya juga ingin menantang diri saya mencoba metode-metode yang baru. Begitu. Berarti kedepannya kalau misalnya Pak Seno merasa menemukan ada masalah dalam pembelajaran, Pak Seno sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya betul. Saya harus membaca potensi yang saya miliki. Saya harus bisa memilah-milah kemampuan anak ini sejauh mana. Nah, untuk bisa saya gunakan metode yang cocok dengan kemampuan anakku. Oh iya, selamat ya Pak Seno. Tetap bersemangat untuk mengajar dengan cara yang bervariasi, menantang, kreatif, menyenangkan supaya tujuan pembelajaran Pak Seno juga berhasil. Iya, terima kasih. Nah, ini hanya berbagi saja ya Pak Seno. Yang kita lakukan dari kemarin ya, kita bercakap-cakap permasalahan Pak Seno, kemudian saya ikut ke kelasnya Pak Seno, melihatlah bagaimana Pak Seno menjalankan rencana. Kemudian setelah itu kita juga berbincang-bincang lagi. Ini cuma berbagi saja tanpa menggurui. Ini namanya adalah percakapan coaching klinis Pak Seno. Coaching klinis. Apa itu Bu coaching klinis? Belum pernah mendengar. Belum pernah. Coaching klinis, coaching itu pembimbingan. Coaching pembimbingan. Nah, kalau klinis itu karena berdasarkan suatu masalah. Jadi Pak Seno kan kemarin menemui saya dengan membawa masalah ya Pak Seno ya. Betul. Tidak membawa buah tangan tapi membawa masalah. Itu. Jadi Pak Seno itu mengajak saya berbincang-bincang karena merasa ada masalah. Itu namanya coaching klinis. Dan di situ sebetulnya saya tidak membantu apa-apa Pak Seno. Sebetulnya Pak Seno itu menggali sendiri. Ya, tapi kan melalui apa yang saya sampaikan Bu Emi mencoba memancing saya masalah yang ditemui apa, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya memancing saya untuk saya berbuat lebih kepada anak-anak. Betul sekali Pak Seno. Sebetulnya tujuan saya untuk menanyakan itu supaya Pak Seno itu menggali sendiri atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan Pak Seno. Jadi kedepannya coaching pembimbingan. kalau klinis itu karena berdasarkan suatu masalah. Jadi
Pak Seno kan kemarin menemui saya Iya. dengan membawa masalah ya Pak Iya, Seno ya. betul. Tidak membawa buah tangan tapi membawa masalah. Nah Iya, itu. betul. Jadi Pak Seno itu mengajak saya berbincang-bincang karena merasa ada masalah. Itu namanya coaching klinis. Dan di situ sebetulnya saya tidak membantu apa-apa Pak Seno. Sebetulnya Pak Seno itu menggali sendiri. Ya, tapi kan melalui apa yang saya sampaikan Bu Emi mencoba memancing saya masalah yang ditemui apa, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Dan itu sebenarnya memancing saya untuk saya berbuat lebih kepada anak-anak. Betul sekali Pak Seno. Sebetulnya tujuan saya untuk menanyakan itu supaya Pak Seno itu menggali sendiri atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan Pak Seno. Jadi kedepannya ketika Pak Seno mendapatkan masalah, Pak Seno itu sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Nah, saya harap nanti Pak Seno bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Mungkin pada saat ada teman yang sharing masalah, Pak Seno bisa untuk mempraktekkan coaching klinis. Sudah paham kan ya Pak Sudah Seno paham, ya. Alhamdulillah. Jadi kita saling membantu, saling memberdayakan, karena ini sebetulnya memberdayakan diri sendiri. Ketika kita menjumpai masalah, kita berpikir dengan langkah-langkah potensi apa yang kita miliki, sehingga kita berdaya dalam mencari solusi. Iya, betul. Itu yang namanya coaching klinis. Ya, jadi coaching klinis itu sebuah pemberian bimbingan manakala kita menemukan sebuah masalah. Iya, betul sekali. Perasaannya Pak Seno gimana setelah mengadakan coaching klinis ini bersama saya? Ya, ternyata dengan adanya coaching klinis itu sangat bermanfaat bagi saya. Artinya masalah itu bisa saya pecahkan dengan sendirinya, dengan pancingan-pancingan, dengan apa itu ya, rangsangan-rangsangan dari Bu Emi loh. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Iya. Bahasanya itu pertanyaan pemantik apa ya? Iya, betul sekali. Pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot supaya Pak Seno itu menemukan solusinya sendiri. Terima kasih sekali atas bantuannya selama ini. Semoga saja tidak mungkin lah kita tidak menemukan masalah ya Pak Seno. Tapi harapan saya ketika ada masalah Pak Seno sudah tahu cara untuk menemukan solusinya. Dan jangan ragu-ragu lagi untuk berbagi. Ya, untuk berbagi dengan rekan-rekan yang lain mengenai coaching klinis dan mengenai media-media yang sudah Pak Seno buat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.